Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irfan Ramadhani, NIM 06211048 dari program studi Teknik Material dan Metalurgi dari kelas Pancasila H, kelompok 8. Kami di sini akan mereview hasil perkembangan iptek dengan produk e-book atau buku elektronik. Yang pertama, latar belakang. Menurut kami, sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia mengingatkan kita untuk mengembangkan iptek untuk seluruh tanah air dan bangsa secara merata. Secara global, perkembangan buku elektronik atau e-book ini telah meningkat secara pesat. Penggunaan e-book akan terus berlanjut dan berkembang. Tentu saja, kemunculan e-book menantang cara membaca tradisional berupa buku cetak. Bagaimanapun juga, penggunaan e-book atau buku elektronik tidak bertujuan untuk menggantikan buku cetak. Namun, e-book didesain untuk memfasilitasi proses membaca, membuatnya lebih nyaman dan dapat digunakan di mana-mana. E-book atau buku elektronik diharapkan lebih umum digunakan dalam pendidikan tinggi karena aksesibilitas yang luas, interaktivitas, peningkatan visualisasi, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmatia Kumaira, NIM 01211003 dari program studi fisika. Di sini saya akan menjelaskan tujuan dari pemanfaatan e-book. Di antaranya adalah yang pertama, untuk menghemat biaya pencetakan. Pembuatan buku cetak cenderung cukup mahal karena masih menggunakan peralatan konvensional, berbeda dengan pembuatan e-book. Yang kedua, untuk mempermudah proses penyebaran informasi. Pendistribusian buku elektronik sangat mudah dilakukan, yakni melalui media internet dan juga dari perangkat elektronik lainnya, seperti menggunakan flash disk dan hard disk. Dan tujuan yang ketiga, yaitu untuk mempermudah proses belajar mengajar. Dengan e-book, proses belajar mengajar akan menjadi lebih mudah. Guru atau dosen bisa dengan mudah membuat materi dalam bentuk e-book, kemudian membagikannya kepada mahasiswa. Dan dari sudut pandang mahasiswa juga tentunya akan sangat mudah, karena mereka dapat mempelajari materi berupa e-book dimanapun dan kapanpun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya MK Fail Ariandi dari Prodi Teknik Sipil NIM 07211048. Saya akan menjelaskan tentang buku elektronik atau e-book. Buku elektronik atau buku digital adalah versi elektronik dari buku. Jika buku pada umumnya terdiri dari gabungan kertas yang dapat berisikan teks atau gambar, maka buku elektronik berisikan informasi digital yang juga dapat berwujud teks atau gambar. Baiklah, akan saya lanjutkan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ade Ramadhani, NIM 10111053 dari Prodi Sistem Informasi kelompok 8 Pancasila. Jadi di sini saya akan menjelaskan fungsi e-book itu sendiri. Jadi yang pertama, fungsi e-book itu adalah sebagai salah satu alternatif media belajar. Berbeda dengan buku konvensional, buku digital atau e-book dapat membuat konten multimedia di dalamnya, memungkinkan penyajian informasi dengan lebih interaktif dan menarik. Terus yang kedua ada sebagai media berbagi informasi. Buku digital atau e-book dapat disebarluaskan dengan lebih mudah dibandingkan buku konvensional. Seseorang dapat menjadi pihak pengarang serta penerbit dari bukunya sendiri atau buku yang telah dia buat itu sendiri. Kemudian ada macam-macam format e-book. Jadi, terdapat berbagai format buku digital atau e-book yang banyak digunakan. Popularitas umumnya tergantung pada ketersediaan berbagai buku elektronik atau e-book dalam format tersebut dan mudahnya peranti lunak yang digunakan untuk membaca jenis format tersebut diperoleh. Jenis-jenis format buku digital atau e-book itu sebagai berikut. Jadi yang pertama ada teks polos, terus yang kedua ada PDF, yang ketiga ada JPEG, keempat ada LIT, kelima ada DocX, keenam ada HTML, dan yang ketujuh ada format Open Electronic Text. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
Baik, perkenalkan nama saya Austin Miles dengan NIM 062111008 dari Prodi Teknik Material dan Metalurgi. Baik, di sini saya akan menjelaskan manfaat e-book dalam dunia pendidikan, terutama bagi pendidik dan bagi peserta didik. Untuk manfaat bagi pendidik, yaitu e-book ini membantu pendidik dalam mengefektifkan dan mengefisiensikan waktu pelajaran bagi pendidik. Dan juga pendidik repot jika harus membawa banyak buku bacaan dalam bentuk fisiknya yang berat. E-book yang berupa data digital mudah untuk dibawa dalam banyak file, sehingga pendidik tidak kehabisan bahan belajar untuk peserta didik. Baik, untuk manfaat kedua bagi pendidik, yaitu pendidik akan lebih mudah mencari sumber materi, pelajaran, dan menambah referensi sumber belajar. Pendidik tidak perlu beranjak dari tempat satu ke tempat lainnya yang membuang waktu dan energi. Karena e-book bisa didapatkan dari situs web, hanya perlu duduk dan searching dan dengan akses di internet. Manfaat bagi peserta didik. Peserta didik yang memiliki akses internet di rumah bisa mengunduh e-book dari situs atau bisa juga cari akses internet gratis di area hotspot. Yang kedua, e-book berperan sebagai penunjang materi tambahan pengetahuan. Pengetahuan peserta didik akan lebih kompleks dari pemanfaatan e-book. Baik, sekian dari penjelasan manfaat e-book dalam dunia pendidikan, terutama bagi pendidik dan bagi peserta didik dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gazeta Nur Rahmat dengan NIM 10211033 dari Prodi Sistem Informasi. Saya perwakilan dari kelompok 8 kelas Pancasila. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa saja kekurangan dan kelebihan dari e-book. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa saja kelebihan dari e-book ini. Ya, dimana e-book sendiri memiliki banyak kelebihan karena dia lebih praktis, bisa dibuka di mana saja, mudah dibawanya, dan ukurannya pun sangat kecil di tangan. Karena kita hanya memerlukan sebuah handphone atau komputer untuk membukanya. Jadi ada banyak keuntungan dari e-book sendiri, sehingga e-book merupakan salah satu pilihan utama untuk kedepannya. Tapi tetap ada kekurangannya. Ya, dimana kekurangannya sudah dijelaskan di kelebihan, yaitu dimana e-book sendiri membukanya memerlukan handphone ataupun komputer, ya semacam perangkat elektronik yang membantu agar e-book ini bisa dijalankan di dalam suatu aplikasi. Selain itu, terkadang juga walaupun kita sudah memiliki handphone, e-book sendiri memiliki size di mana jika smartphone atau komputer Anda memiliki ruang penyimpanan yang sedikit, ya itu bisa menjadi hambatan juga dari penggunaan e-book ini. Dan yang terakhir, saya akan menyampaikan kesimpulan dari e-book ini. E-book adalah salah satu alternatif dalam media pembelajaran untuk saat ini. Dan e-book sendiri merupakan pilihan yang tepat untuk meningkatkan minat baca semua orang, karena e-book mudah dibawa dan bisa dibaca kapan saja. Dan beberapa saran untuk e-booknya, yaitu yang pertama, sebaiknya e-book ini mungkin terdapat beberapa yang ukurannya sangat besar sehingga sulit untuk didistribusikan di internet, apalagi kalau pengguna memiliki handphone yang penyimpanannya penuh. Dan yang sisa-sisanya mungkin tentang desainnya, desain e-book agar menjadi lebih menarik dan mudah digunakan oleh penggunanya. Sekian dari saya, terima kasih.